Di dunia ini, ada negara di mana satu uangnya setara puluhan ribu rupiah. Namun di tempat lain, orang membutuhkan jutaan uang hanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Kenapa perbedaan ini bisa terjadi? Faktanya, jawabannya tidak sesederhana negara kaya atau miskin. Nilai sebuah mata uang dipengaruhi oleh inflasi, sumber daya alam, dan kebijakan ekonomi yang kompleks. Di video ini kita akan melihat mata uang terkuat dan juga mata uang terlemah di dunia saat ini. Di posisi kelima ada Venezuela. 1 dolar Amerika setara dengan 447 Bolivar Venezuela. Salah satu alasan nilai tukar mata uang negara ini rendah karena terjadi inflasi cukup besar di negara tersebut. Di posisi keempat ada Sierra Leone. 1 dolar Amerika di negara ini ada berkisar 24 leon. Inflasi juga menjadi alasan melemah nilai tukar mata uang negara ini. Di posisi ketiga ada Indonesia. Saat ini 1 dolar Amerika berada di angka Rp16.900. Penyebab melemahnya rupiah diakibatkan oleh ketegangan geopolitik global di Timur Tengah yang memicu safe haven buying, serta kekhawatiran terhadap defisit fiskal atau utang Indonesia itu sendiri. Di posisi kedua ada Vietnam. 1 dolar Amerika setara 26.300 dong Vietnam. Vietnam menggunakan mata uang bernama dong, yang secara nominal terlihat sangat rendah dibandingkan dolar Amerika. Namun hal ini bukan berarti ekonomi Vietnam lemah. Nilai dong yang besar berasal dari inflasi tinggi di masa lalu serta keputusan pemerintah untuk tidak melakukan redenominasi mata uang. Selain itu, Vietnam juga sengaja menjaga nilai mata uangnya tetap rendah agar produk ekspor mereka lebih kompetitif di pasar global. Strategi ini justru membantu Vietnam menjadi salah satu negara manufaktur dengan pertumbuhan tercepat di Asia. Dan di posisi pertama ada negara Iran. 1 USD berada di angka 1.314.000 rial Iran. Iran menggunakan mata uang bernama rial, yang saat ini termasuk salah satu mata uang dengan nilai terlemah di dunia. Penyebab utamanya adalah sanksi ekonomi internasional yang membatasi perdagangan dan akses Iran ke sistem keuangan global. Akibat sanksi tersebut, pemasukan dari ekspor minyak menurun dan negara menjadi kekurangan mata uang asing seperti dolar. Selain itu, inflasi yang sangat tinggi sering berada di atas 40% per tahun membuat harga barang terus naik dan nilai uang semakin turun. Untuk menutup kekurangan anggaran, jumlah uang yang beredar juga meningkat, yang semakin mempercepat pelemahan mata uang. Saat ini, dibutuhkan lebih dari 1 juta rial untuk setara dengan 1 dolar Amerika, menunjukkan betapa besar penurunan nilai mata uang tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Selain daftar mata uang terlemah saat ini, ada juga daftar mata uang dengan nilai tukar USD tertinggi saat ini. Nilai mata uang yang tinggi bukan hanya karena negara tersebut kaya, tetapi karena kombinasi beberapa faktor ekonomi yang kuat dan stabil. Pertama, inflasi yang rendah membuat nilai uang tetap stabil dalam jangka panjang. Kedua, kondisi ekonomi dan politik yang stabil meningkatkan kepercayaan investor dan perdagangan internasional. Ketiga, pendapatan besar dari sumber daya alam atau sektor keuangan membantu negara memiliki cadangan devisa yang kuat. Selain itu, kebijakan bank sentral yang disiplin dalam mengatur jumlah uang beredar juga menjaga nilai mata uang tetap tinggi. Dan berikut daftar negara dengan nilai tukar tertinggi saat ini. Di posisi kelima ada pound sterling. Saat ini, 1 dolar Amerika hanya sebesar 0,75 pound sterling. Pound sterling memiliki nilai tinggi karena didukung oleh ekonomi Inggris yang stabil dan sistem keuangan yang kuat. Inggris merupakan salah satu pusat keuangan terbesar di dunia,
terutama melalui kota London yang menjadi pusat transaksi global dan investasi internasional. Selain itu, kebijakan bank sentral yang menjaga inflasi tetap terkendali serta tingginya kepercayaan investor membuat permintaan terhadap pound tetap kuat. Kombinasi stabilitas ekonomi, kepercayaan global, dan peran besar dalam perdagangan internasional inilah yang menjaga nilai pound sterling tetap tinggi hingga saat ini. Di posisi keempat ada Yordania. 1 dolar Amerika setara dengan 0,71 dinar Yordania. Berbeda dengan negara Teluk lainnya, Yordania tidak memiliki cadangan minyak besar. Namun nilai mata uangnya tetap tinggi karena kebijakan bank sentral yang menjaga stabilitas nilai tukar secara ketat serta dukungan ekonomi internasional dan kepercayaan investor global. Di posisi ketiga ditempati negara Oman. Saat ini 1 dolar Amerika di negara tersebut berada di angka pukul 0,38 rial Oman. Rial Oman termasuk mata uang bernilai tinggi karena stabilitas ekonomi dan pengelolaan pendapatan energi yang disiplin. Pemerintah Oman menjaga nilai tukar mata uangnya tetap stabil terhadap dolar Amerika untuk menghindari fluktuasi besar. Kebijakan fiskal yang konservatif membantu menjaga kepercayaan investor internasional. Lalu di posisi kedua ada Bahrain. Nilai tukar dinar Bahrain sama dengan rial Oman yaitu pukul 0,38 dinar setara dengan 1 USD. Dinar Bahrain memiliki nilai tinggi karena ekonomi yang didukung sektor energi serta sistem keuangan dan perbankan internasional yang berkembang pesat. Bahrain juga dikenal sebagai pusat keuangan di kawasan Teluk, sehingga permintaan terhadap mata uangnya tetap kuat. Dan di posisi puncak sebagai negara dengan nilai tukar tertinggi diduduki oleh Kuwait. 1 dolar Amerika hanya berkisar pukul 0,31 dinar Kuwait. Dinar Kuwait menjadi mata uang dengan nilai tertinggi di dunia karena Kuwait memiliki cadangan minyak yang sangat besar serta jumlah penduduk yang relatif kecil. Pendapatan ekspor minyak yang tinggi membuat negara memiliki surplus keuangan dan cadangan devisa kuat. Selain itu, pemerintah menjaga kebijakan moneter yang stabil sehingga nilai mata uang tetap tinggi. Dari berbagai negara di dunia, kita bisa melihat bahwa nilai sebuah mata uang bukan hanya soal angka, tetapi cerminan dari kondisi ekonomi, stabilitas, dan kepercayaan global. Ada negara yang mampu menjaga nilai uangnya tetap tinggi melalui kebijakan ekonomi yang disiplin dan pengelolaan sumber daya yang baik. Di sisi lain, ada pula negara yang harus menghadapi inflasi, krisis ekonomi, atau tekanan internasional yang membuat nilai mata uangnya melemah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kekuatan mata uang sebenarnya adalah hasil dari keputusan ekonomi jangka panjang, bukan sesuatu yang terjadi secara instan. Semoga video ini membantu kamu memahami bagaimana sistem ekonomi dunia.